Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astria Ayu Purwati di Lakademia Family YouTube channel. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan jabatan fungsional dosen, di mana yang akan kami sharing hari ini adalah terkait perhitungan angka kredit dari asisten ahli 150 ke lektor dengan KUM 200 dan juga KUM 300. Artinya nanti ada dua part yang akan dibagikan di sini. Yang pertama asisten ahli dengan KUM 150 ke lektor dengan KUM 200 atau yang biasa kita sebut penata 3C. Dan yang kedua adalah dari asisten ahli 150 ke lektor dengan KUM 300 atau yang biasa kita sebut adalah penata tingkat 1 atau 3D. Nah, sebelum kita masuk ke persyaratan angka kredit yang harus dipenuhi dari masing-masing pengajuan dari asisten ahli ke lektor 200 atau 300 ini, ada syarat utama yang wajib dipenuhi oleh para dosen dalam hal pengajuan jabatan fungsional ke lektor, yakni dosen tersebut harus memiliki masa kerja ataupun TMT asisten ahli minimal 2 tahun. Artinya dosen tersebut misalkan ya mendapatkan TMT untuk asisten ahli pada bulan Februari tahun 2018. Artinya 2 tahun kemudian pada bulan Februari tahun 2020 dosen tersebut baru dapat mengajukan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya, yaitu ke lektor. Nah, kita masuk untuk part yang pertama, yaitu bagaimana perhitungan angka kredit untuk dosen asisten ahli 150 ke lektor dengan KUM 200 atau yang disebut tadi dengan penata 3C. Oke, sebagaimana yang kita ketahui ya, dari KUM 200 lektor dengan KUM asisten ahli tadi yang 150 itu terdapat selisih KUM 50 yang harus Anda penuhi. 50 KUM yang harus Anda penuhi ini tadi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur utama dan juga unsur penunjang. Nah, unsur utama itu terdiri dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan unsur penunjang adalah unsur pelengkap di luar dari Tridharma perguruan tinggi tadi ya, seperti Anda melakukan pelatihan, Anda mengikuti kegiatan asosiasi dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan unsur utama dan unsur penunjang tadi yakni mengacu kepada PO/PAK tanggal 13 Oktober 2016 dan di PO/PAK sebelumnya sebelum bulan Oktober itu juga sama, tidak ada perubahan dan kemungkinan juga tidak akan ada perubahan untuk perhitungan persentase dari masing-masing unsur ini tadi ke depannya. Itu dapat kita lihat sebagaimana yang kami tampilkan berikut. Oke, nah sekarang kita akan coba hitung ya untuk unsur utama dan unsur penunjangnya berdasarkan persentase yang tadi sudah kita lihat ya. Yang pertama di bidang pendidikan. Nah, pendidikan di sini syaratnya tadi sebagaimana yang kami tampilkan adalah 45% dari total KUM yang diperlukan. Artinya di sini untuk pendidikan dan juga pengajaran Anda memerlukan sebanyak minimal adalah 22,5 KUM. Nah, KUM dari unsur pendidikan ini dapat berasal dari pengajaran selama 4 semester. Kan tadi asisten ahli kan itu 2 tahun ya ke lektor. Artinya Anda sudah memenuhi pengajaran selama 2 tahun tersebut, yaitu 4 semester. Nah, ini nanti Anda kumpulkan bukti-buktinya dan maksimal yang diakui itu kan 12 SKS ada perhitungannya, lebih dari 12 SKS itu juga ada perhitungannya. Oke, nah selanjutnya lagi adalah dari kegiatan membimbing tugas akhir ya, ataupun menjadi penasehat akademik ya, dan juga peran Anda di struktural kampus ya, mungkin sebagai ketua program studi atau sebagai sekretaris program studi atau sebagai dekan dan segala macam, itu juga masuk ke dalam KUM
pengajaran. Nah, yang kedua adalah unsur penelitian. Nah, untuk penelitian ini kita perlu 35%. Artinya penelitian yang Anda perlukan di sini sebanyak 17,5 kum ya, minimal. Nah, 17,5 kum ini dapat Anda peroleh dari jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Kenapa saya katakan ini dapat diperoleh di mana-mana? Karena untuk penelitian ya, lektor itu tidak memerlukan persyaratan khusus. Artinya ya, selama jurnal tersebut ber-ISSN dan juga diterbitkan ya secara online yang dapat diakses pada saat Anda pengajuan PAK, artinya itu dapat diterima. Tapi tetap saya sarankan untuk mempublikasi pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional yang sudah bereputasi. Nah, yang ketiga adalah unsur pengabdian. Nah, unsur pengabdian ini adalah tidak lebih dari 10% ya, dan juga lebih dari 0,5 kum. Nah, dari 0,5 sampai 5 ini rentangnya dapat Anda isi dengan beberapa dokumen pengabdian. Misalkan pengabdian yang memang secara rutin dilakukan maupun pengabdian yang dilakukan secara insidental, ataupun keterlibatan Anda sebagai editorial jurnal dan segala macamnya itu juga masuk ke dalam unsur pengabdian kepada masyarakat. Nah, silakan di sini dilengkapi dengan laporan pengabdian kepada masyarakat, sertifikat pengabdian maupun jurnal pengabdian yang sudah Anda publikasi. Nah, untuk penunjang ya, penunjang ini adalah katanya 10% ya, 10% yaitu berarti Anda hanya butuh 5 kum untuk unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini silakan dilengkapi juga dengan beberapa sertifikat penunjang seperti Anda mengikuti pelatihan ya, Anda mengikuti seminar ya, baik nasional maupun internasional ya, Anda mengikuti kegiatan asosiasi lainnya dan segala macamnya. Ini dapat membantu Anda untuk memperoleh kum penunjang. Nah, itu tadi yang diperlukan ya untuk perhitungan dari asisten ahli 150 ke lektor 200 atau yang biasa kita sebut dengan penata 3C. Nah, yang kedua adalah perhitungan angka kredit dari asisten ahli 150 kum ke lektor dengan kum 300. Artinya di sini loncat jabatan ya, tetapi masih di dalam jabatan yang sama yaitu lektor, hanya saja ini adalah penata tingkat 1 ataupun 3D. Nah, di sini ya syarat utamanya sama, minimal masa kerja ataupun TMT Anda dari asisten ahli juga 2 tahun. Dan yang Anda perlukan di sini adalah selisih dari asisten ahli 150 ke 300 lektor ini tadi. Artinya yang Anda butuhkan adalah kum sebanyak 150. Oke. Bagaimana perhitungan dua unsurnya? Nah, yang pertama adalah untuk bidang pendidikan. Nah, di pendidikan di sini Anda memerlukan sebanyak 45%. Ya, artinya kum yang harus Anda penuhi adalah sebesar 67,5 kum. Nah, 67,5 kum ini bukan angka yang sedikit, artinya memang di bidang pendidikan seperti pengajaran, pembimbingan ya dan lain sebagainya itu harus Anda penuhi, dan ditambah lagi Anda dapat menambahkan dengan kum di bagian pengajaran lainnya ya yang lumayan memperoleh nilai yang bisa membantu untuk nilai ini seperti diktat dan juga buku ajar ya yang dihasilkan oleh dosen. Nah, itu. Nah, untuk penelitian seperti tadi kita butuhnya 35% ya, artinya di sini kumnya sebanyak 52,5 kum ya. Nah, 52,5 kum ini juga tentunya beda yang seperti tadi. Kalau kita hanya ke 150 ke 200 itu kan hanya butuh 50 kum ya, dan penelitiannya hanya butuh 17,5, dan ini banyak sekali 52,5. Artinya di sini jika Anda ingin loncat, memang Anda harus persiapkan jurnal yang lebih mantap lagi kumnya ya, seperti jurnal internasional bereputasi yang memang diakui kumnya besar, ataupun jurnal yang terakreditasi SINTA yaitu SINTA 1 dan juga SINTA 2. Nah, yang ketiga adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat hitungannya juga sama, minimal 0,5, maksimal adalah 10%. Artinya di sini antara 0,5 kum hingga 15 kum untuk pengabdian kepada masyarakat yang dapat Anda penuhi.
Nah, yang terakhir adalah unsur penunjang. Unsur penunjangnya adalah 10%. Sama, artinya di sini yang Anda perlukan maksimal untuk unsur penunjang adalah 15 kum. Oke, nah itu tadi untuk perhitungan ya jabatan fungsional dari asisten ahli, mau yang ke lektor 200 ataupun Anda mau loncat langsung ke lektor 300. Nah, jika kita loncat jabatan ya dari asisten ahli langsung ke lektor 300, tentunya ketika nanti Anda ingin menggapai lektor kepala dengan kum 400 ya, minimal lektor kepala itu Anda hanya menyisakan atau memerlukan 100 kum yang harus Anda penuhi. Jadi lebih kecil ya kum yang dibutuhkan di samping persyaratan khusus yang harus kita penuhi di lektor kepala. Karena untuk lektor kepala 400 dan lektor kepala berikutnya serta guru besar itu memiliki persyaratan khusus terutama di bidang penelitian. Kalau lektor itu masih belum ada. Nah, jadi silahkan dipersiapkan dokumen-dokumennya di dalam dua unsur tadi, unsur utama tridharma dan juga unsur penunjang, agar Anda dapat mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Dan kalau bisa kumnya memang dilebihkan dari yang ada sekarang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam Lakademia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.